Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari tentang Tuhan Yesus Kristus yang dipakukan pada salib pada waktunya. Kemarin kita berbicara tentang ada seorang yang bernama Yudas yang menjual Tuhan. Dia memakai 30 keping perak untuk menjual Tuhan. Yaitu, menjual Tuhan mendapat 30 keping perak. Dan yang sangat ajaib adalah, menurut logika, orang yang menjual Tuhan seharusnya tidak sampai dibunuh lebih dulu kan? Tetapi yang sangat ajaib adalah, Setelah Yudas menjual Tuhan, segera dia mengalami pembalasan. Artinya setelah Yudas menjual Tuhan, lalu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus kita akan lebih awal dihukum mati, maka Yudas pun, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus dihukum mati lebih awal, maka Yudas mendengar hal ini, lalu dia mengambil uang ini. Terus mengembalikannya kepada imam kepala dan tua-tua itu. berkata aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka berkata apa hubungannya itu dengan kami? Maka Yudas pun pergi keluar dan menggantung diri. Maka orang yang berbuat jahat pada akhirnya akan mengalami pembalasan. Seperti Yudas, Tuhan kita bahkan belum dipakukan pada salib pada waktunya. Tetapi dia sudah lebih dulu pergi menggantung diri. Mari kita lihat, benar juga nubuat Alkitab berkata, Orang yang menjual Tuhan akan menerima kutuk. Bahkan Kristus Tuhan belum dipakukan pada salib. Yudas sudah menggantung diri. Rasul Petrus berkata, Setelah Yudas menggantung diri, ususnya pecah perutnya membengkak Demikianlah lalu meninggal. Dengan demikian kita pikirkan orang yang berbuat jahat pasti akan mengalami pembalasan. Mari kita lihat pada waktu itu. Tuhan Yesus Kristus diadili di hadapan Pilatus. Pilatus bertanya kepada Tuhan, Engkaukah Raja orang Yahudi? Yaitu ya, aku adalah. Aku dilahirkan untuk ini. Dan juga untuk ini datang ke dunia ini. Aku datang ke dunia khusus untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang termasuk dalam kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Pada saat ini, Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? Maka apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus Demikianlah Tuhan Yesus Kristus kita pun diadili di hadapan Pilatus. Pada saat ini banyak orang menuduh Tuhan kita, lalu Pilatus bertanya kepada Tuhan. Mereka memberi kesaksian menuduh tentang begitu banyak hal. Apakah engkau tidak mendengarnya? Pada saat ini, Tuhan Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah Pilatus merasa sangat heran. Mengapa banyak orang menuduh Tuhan? Tetapi dia tidak membela diri dengan sepatah kata pun. Justru karena Alkitab bernubuat mengatakan, kita semua seperti domba yang sesat jalannya. Setiap orang menempuh jalannya sendiri, tetapi Tuhan menanggungkan dosa semua orang ke atasnya. Dia rela dianiaya, menderita kesakitan, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Dia terus tidak membuka mulut, seperti induk domba yang diam tak bersuara di depan orang yang menggunting bulunya. Dia mengalami penganiayaan, menerima penghakiman, dihukum mati. Adapun orang-orang pada zaman itu, siapa yang akan menyangka bahwa dia disingkirkan dari negeri orang hidup, dicambuk, karena pelanggaran umatku. Artinya, ketika Tuhan Yesus Kristus menderita sengsara, Tuhan Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun Dia tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Seperti domba yang dibawa untuk disembelih begitu. Maka ini seolah-olah memberitahu kita bahwa, kelak ketika umat Tuhan kita menderita kesukaran, kita pun kadang-kadang juga harus tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepenuhnya menyerahkan kepada Bapa Surgawi. Memuliakan Bapa, amin Tuhan.